kali ini saya akan membahas sebuah keris sederhana, tapi usianya sangat sepuh ya, usianya sudah ratusan tahun. Bahkan ada kemungkinan di atas 700 tahun ya keris ini ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris sederhana, tapi usianya sangat sepuh ya, usianya sudah ratusan tahun. Bahkan ada kemungkinan di atas 700 tahun ya keris ini ya. Dan yang menarik adalah materinya ya. Kalau biasanya umumnya keris-keris tua itu yang terlihat, yang banyak itu tinggal kayak istilahnya seloroknya atau besinya, pamornya tinggal sedikit. Tapi ini walaupun sudah agak tipis, tapi materi bahan pamornya masih terlihat cukup banyak ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya untuk kerisnya ya. Nah, ini adalah sebuah keris sederhana ya, lurus gandek polos ya, ricikan pejetan aja. Kalau di dunia perkerisan kita nyebutnya sebagai keris brojol ya. Nah, yang istimewa dari keris brojol ini usianya sudah ratusan tahun ya. Dan diperkirakan sanggup Pajajaran. Ada yang bilang Tuban Pajajaran, tapi nanti kita lihat untuk detailnya ya. Jadi kenapa ini Pajajaran ya. Dan ini kemungkinan besar memang ini sebelum era Mojopahit ya. Kalau memang lihat istilah korosi bilanya dan materi bilanya juga ya. Dan yang sangat menarik juga adalah dari materi bahannya ya. Materi bahannya di situ terlihat jelas ya. Hampir full bahan pamor ya. Full bahan pamor, dan di dalam pamor pun terlihat ada pamor-pamor lain yang terlihat lebih cerah atau lebih cereng ya. Orang banyak nyebutnya kayak akodiat gitu. Jadi pamor akodiatnya ada cukup banyak juga ya, walaupun nggak terlalu mengkilat ya, karena ini habis diminyaki juga ya. Nah, untuk keris brojol sendiri itu memang untuk filosofinya itu memang dikenal untuk melancarkan ya. Ada kayak urusan kita, kalau kita punya keinginan itu biar lancar, kalau ada masalah biar mudah melewati, jadi kayak gitu ya. Jadi memang seperti namanya brojol, istilahnya adalah proses kelahiran yang begitu saja ya, atau yang lancar ya, yang cepat itu nyebutnya brojol ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk lebih detailnya, jadi seistimewa apa sih materi bahan keris ini, dan ini memang sudah tipis ya, dan tidak seperti keris-keris ratusan tahun pada umumnya. Nanti tak tunjukkan ya, nanti kita lihat dari dekat. Nah, untuk lebih jelasnya ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat untuk detail warongkonya ya. Untuk keris ini memakai warongko gaya ladrang Surakarta ya. Jadi ini salah satu varian ladrang Surakarta. Biasanya yang seperti ini justru banyak ditemukan di daerah Jawa Timur ya, terutama daerah Tuban. Jadi banyak warongko-warongko seperti ini ya. Dan ini warongko lama ya, jadi memang terlihat dari kayunya ini memang lama, dan pendoknya juga pendok lama ya, walaupun bukan pendok yang bagus banget ya gitu ya. Ini pendok bunton. Nah, ini bagian belakangnya ya. Ini kayunya sepertinya terembalu ya, tapi nggak terlalu nginden, mungkin kurang gebek ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk berikutnya mari kita lihat untuk detail bilahnya. Dan ini adalah detail bilah kerisnya ya. Jadi ini keris lurus, gandek polos, ricikan pejetan aja ya, atau keris brojol ya. Nah, kalau kita perhatikan posisi besi pada gonjonya itu, ini agak ke tengah ya, sehingga kayak pejetannya terkesan lebar ya, dan bulu melet dan sirah cecak terlihat agak panjang. Jadi ini memang salah satu ciri-ciri keris dari daerah Jawa Barat ya, terutama Pajajaran dan Segaluh. Tapi ada juga yang menangguh ini Tuban Pajajaran ya. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena memang bilahnya ini agak ramping ya, kayak keris-keris sebagian keris-keris Tuban ya, terutama Tubannya di era Mojopahit. Tapi kalau yang ini memang Pajajaran ya, bahkan yang sebelum Mojopahit ini. Jadi kemungkinan memang usianya lebih dari 700 tahun. Nah, ini materi bilahnya itu banyak pamornya ya, bagian tengahnya pun ada yang lebih terang ya, itu tadi kayak pulau itu tadi ya, yang kayak Pulau Tirto itu ya, termasuk di baliknya juga ya. Jadi ini sama ya. Jadi materinya memang sebagian besar adalah materi besi pamor istilahnya ya, sehingga ketika diwarangi itu kayak abu-abu atau putih ya. Kalau yang warna hitam itu ya besinya ya. Jadi justru yang materi besinya itu sangat sedikit ya.
ini usianya sudah ratusan tahun dan mungkin sudah mengalami pencucian ratusan kali juga ya, sehingga tipis, tapi bentuknya ini masih relatif utuh ya, dan bentuknya masih sangat bagus. Bahkan termasuk panjangnya pun mungkin hampir sama dengan panjang awalnya ya. Nah, ini bagian sor-sorannya ya, jadi posisi-posisinya terlihat jelas ya. Memang ini khas keris-keris daerah Jawa bagian barat, dan ini memang kemungkinan besar tangguh Pajajaran ya. Pajajaran yang sebelum Mojopahit ya, mungkin di sekitar 1100-an atau 1200-an ya. Nah, jadi ini bentuk keseluruhannya ya. Jadi memang bentuknya bisa dibilang masih sangat-sangat utuh. Nah, ini bagian sor-sorannya ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sapa entuk wahyuning Allah, ya dumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga. Siapa mendapat anugerah Tuhan akan pandai menerapkan ilmu yang baik, mampu menarik perintah kesempurnaan lepasnya jiwa raga.